Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nusantara Go Muslim. Nusantara Go Muslim kembali menayangkan motivasi bagi para muslim dan muslimah untuk mengarungi hidup di jalan yang benar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada penayangan kali ini, Nusantara Go Muslim akan menayangkan yaitu jangan didik anakmu untuk mencintai dunia. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang demikian pesat tentu saja mempengaruhi kebudayaan, dan pola pikir individual pun banyak mengalami perubahan. Perkembangan teknologi dan komunikasi juga turut serta membuka cakrawala cara berpikir masyarakat, dan ini pun terjadi baik di wilayah pelosok pedesaan maupun wilayah perkotaan. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini tentu saja akan mempunyai dampak yang positif dan negatif. Positifnya yaitu kegiatan belajar mengajar, baik itu dari tingkat dasar maupun tingkat akademis, dapat dirasakan lebih mudah untuk saat ini. Dan sisi negatifnya, banyak channel-channel hiburan, baik itu game online, judi online, bahkan prostitusi online pun dilakukan secara online. Bahkan banyak di antara anak-anak kita saking asiknya dengan game online atau aplikasi lainnya, mereka melupakan kewajiban mereka untuk sholat, bahkan melupakan hidup yang harus bersosialisasi dan berkumpul dalam satu majelis ilmu. Malah mereka melupakan hal tersebut. Dan hal ini tentu saja lebih berbahaya dari virus penyakit. Mereka hidup dalam dunianya sendiri, dan hal ini akan berdampak besar pada psikologis mereka nantinya. Karena mereka hidup dalam dunia hayalan. Maka sadarilah wahai para orang tua, sadar dan bangunlah dari mimpi bahwa kita tidak sedang hidup di negeri dongeng 1001 malam. Maka dari itu, kita tentunya sebagai orang tua harus meminimalisir dan mewaspadai efek negatif dari perkembangan zaman tersebut. Jangan sampai kita menjadi terlena dan terbuai oleh monopoli yang berlaku di dunia teknologi dan internet. Kita dibuai oleh para pembuat game dan aplikasi-aplikasi lainnya yang akhirnya menjadikan anak-anak cucu kita menjadi manusia-manusia yang konsumtif. Bayangkan apa yang terjadi jika kita wafat di usia muda. Akan dapatkah anak-anak kita bertahan untuk hidup? Sementara apa yang kalian lakukan hanya memfasilitasi mereka dengan sebuah Android. Itu sama saja dengan menuntun mereka ke jurang kemiskinan di dunia dan jurang neraka di akhirat nanti. Coba bukalah cakrawala hati dan pola pikir kalian sebagai orang tua, wahai para muslimin dan muslimat. Jika kita wafat di usia muda, apa yang akan terjadi terhadap mereka, anak-anak kita? Sementara mereka menjadi penyendiri dan hanya bisa hidup di dunia maya saja. Dari mana mereka kelak mendapatkan pulsa dan kuota? Atau akankah mereka juga harus ikut mati bersama kita? Mari kita segera renungkan sejenak permasalahan ini, dan ayo kita ambil sikap dan arahkan mereka ke hal-hal yang positif dan bermanfaat, yang berguna baik bagi agama, orang tua, atau keluarga kita lainnya. Jadi, jangan sampai perkembangan teknologi yang demikian pesat ini malah akan menghancurkan masa depan anak cucu kita, bahkan malah akan melahirkan mafia-mafia politik, mafia agama, dan mafia ekonomi, serta mafia hukum. Nauzubillahi min dzalik. Mari kita tingkatkan dan berikan pondasi agama kepada mereka semenjak dini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan ibadah kalian. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan masa yang Ia ciptakan di dalam surat yang mulia ini, bahwa di dalam masa kita akan banyak menemukan kekayaan, kemiskinan, kesedihan, kesenangan, bahkan kesakitan dan kesembuhan. Maka apabila kita menyia-nyiakan umur puluhan tahun hanya untuk berbuat sia-sia, bahkan kemunafikan serta kemaksiatan belaka, maka apa yang akan kita dapatkan, wahai saudara-saudaraku para muslimin dan muslimah? Kalian hanya akan menghancurkan diri kalian sendiri dan keluarga kalian lainnya. Apabila ada waktu untuk bertobat, maka segeralah bertobat di akhir hayat kita, dan bukan di akhir umur kita. Karena umur bukanlah matematika, ia adalah rahasia Allah. Dan kebahagiaan itu akan dapat kita rasakan di waktu tobat kita yang mungkin hanya sedikit waktu itu. Maka raihlah demi balasan surga dari Allah, dan kita hidup kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan dan mengamanahkan anak-anak kepada kita, dan tugas kita sebagai orang tua adalah memberikan pendidikan agar kelak anak-anak kita dapat menjadi hamba yang mampu mengikuti petunjuk Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan anakmu untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sebagai orang tua harus mengajarkan sejak dini tentang apa itu Islam kepada anak-anak kita. Maka ajarkan agar anak-anak kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Anak ketika ia dewasa akan berhadapan dengan berbagai macam keadaan dan kondisi kehidupan, baik itu susah, senang, sakit, ataupun sehat. Maka persiapkan mental anak-anak kita agar mereka menjadi kuat dan dapat menjadi calon-calon pemimpin yang amanah, yang dapat membela agama kita. Dan apabila kita bisa mengenalkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan hadis kelak, maka apapun kondisi mereka nantinya, maka mereka akan tetap bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua yaitu ajarkan anakmu untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, yang menjadi daya tarik orang untuk menganut agama Islam adalah sang pembawa risalahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena beliau mempunyai akhlak yang mulia dan beliau dikenal sosok yang jujur, terpercaya, mulia, dan julukan mulia lainnya yang diberikan kepadanya. Maka ajarkan anak-anak kita mencintai Rasulnya
agar mereka mempunyai akhlak yang mulia seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Mengenai akhlak Rasulullah dijelaskan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama." Walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Quran Surat At-Taubah ayat 33. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya engkau Muhammad berakhlak yang agung." Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Ajaran yang ketiga yaitu ajar dan didiklah anakmu untuk bisa membaca Al-Quran. Mengapa kita harus mengajarkan hal ini? Dikarenakan mereka yang mengamalkan Al-Quran nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tiada naungan kecuali darinya, dan bersama para nabi dan orang-orang yang suci. Keberhasilan para orang tua dalam mendidik anak-anaknya akan dapat menghasilkan aset-aset yang selalu memberikan pahala, yang terus mengalir walaupun mereka sudah tiada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 212. Jadi, ayo kita didik dengan baik anak-anak kita agar kelak mereka menjadi orang-orang yang beruntung dan bukan golongan orang-orang yang merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.